Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang mulia ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Allah masih memberikan kita umur panjang. Allah juga telah menggerakkan langkah-langkah kita, menyatukan hati-hati kita untuk bisa berkumpul di musala yang kita cintai ini. Salawat dan salam pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah membawa kita dari sebuah tatanan kehidupan yang jahiliyah ke dalam tatanan kehidupan yang penuh dengan akhlakul karimah. Rasul juga yang telah memperkenalkan kita, mengajarkan kita bagaimana kehidupan dunia ini, mana hal-hal yang harus kita laksanakan atau kerjakan, dan mana hal-hal atau pekerjaan yang harus kita tinggalkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini walaupun belum menikah kita panggil bapak-bapak aja. Dan ibu yang mungkin yang hadir di luar, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan waktu untuk mengisi atau berdiskusi di forum yang mulia ini. Semoga apa yang kita bicarakan nanti, yang kita diskusikan menjadi tambahan wawasan bagi kita, juga menjadi amal yang dapat memberatkan timbangan kebaikan di hari akhir kelak nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya diamanahkan untuk berbicara tentang zakat dan harta agama lainnya. Ada wakaf, ada infak, ada sedekah mungkin ya. Sebenarnya saya bukan orang yang berkompeten, diundang karena kerja di Baitul Mal saja. Mungkin kalau nggak kerja di Baitul Mal tidak paham tentang ini juga. Tapi sama-sama berdiskusi karena memang bab zakat ini pekerjaan sehari-hari kita. Karena saya yakin kita semua berzakat, minimal zakat fitrah. Zakat fitrah itu pasti kita tunaikan karena sebuah kewajiban yang kita tunaikan di bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan. Namun sering kita melupakan zakat yang lainnya. Karena dalam Islam itu zakat itu ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa, sedangkan zakat mal itu membersihkan harta. Fungsinya berbeda, cara pelaksanaan juga berbeda. Selain zakat juga dalam Islam itu ada namanya wakaf, ada namanya infak, ada namanya sedekah. Itu sama-sama ibadah maliyah, ibadah yang menggunakan harta. Ya, kalau kita lihat dari ibadah-ibadah ini, sebenarnya dalam Islam itu dimintakan kepada kita kaum muslimin untuk kaya. Karena ini ibadah ini menggunakan harta. Dan hampir semua ibadah sebenarnya menggunakan harta. Haji juga harta, puasa juga harta, syahadat mungkin yang enggak ada. Tapi syahadat juga selama ini ketika kita bersyahadat konsekuensinya besar juga, dan sebagainya. Baik, karena temanya sebenarnya agak berat juga nih, tentang kesejahteraan dan kemiskinan. Peran zakat lebih kurang kalau disederhanakan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, ini kan Aceh dalam beberapa hari ini atau beberapa bulan belakangan ini itu kan bukan dihebohkan sebenarnya. Dari dulu memang sudah beberapa tahun terakhir Aceh tergolong daerah provinsi termiskin. Padahal kita lihat Aceh dengan sumber daya alamnya yang besar, dengan instrumen pemerintahan yang sangat kuat, karena memang Aceh itu diberikan kewenangan khusus dengan dana otonominya. Tapi dari segi kemiskinan kita nomor 1 termiskin di Sumatera.
Di Sumatera nomor 1. Kalau di Indonesia nomor 5. Jadi kalau kita hanya lebih bagus dari Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Apalagi NTT mungkin lebih bagus. Tapi dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Sumatera, di Pulau Jawa, Kalimantan maupun di Sulawesi, kita jauh tertinggal. Nah, itu data statistik. Dan padahal Aceh juga daerah penerapan syariat Islam. Jadi kan kalau orang mau black campaign Aceh sangat mudah. Untuk apa diterapkan syariat Islam? Ketika diterapkan syariat Islam, orangnya miskin-miskin. Nah, nyasin udah. Itu kan sering opini yang dibangun oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kalau boleh saya bacakan datanya, jumlah penduduk miskin di Aceh itu 806.820 orang. 800.000 orang. Penduduk Aceh saat ini 5 juta sekian, sekitar 5,1 juta jiwa. 800.000-nya adalah penduduk miskin. Mungkin kalau kita tinggal di Berawi nggak nampak itu. Nah, kalau kita tinggal di Berawi, tinggal di Banda Aceh nggak nampak angka kemiskinan tersebut. Karena memang orang di Banda Aceh, orang apalagi di Berawi ini orang mampu lah, tanda kutip ya. Tapi kalau kita bergeser sedikit ke Aceh Besar, pedalaman, PD Jaya, Aceh Utara, ya, itu akan kita lihat. Kalau dulu mungkin kita lihat, mungkin bisa kita sampaikan gasian-gasian orang Aceh, Pajuhu tetap lega. Itu dulu. Sekarang nggak seperti itu. Kalau bapak, ibu-ibu, adik-adik semua bisa, mungkin ada kesempatan jalan-jalan ke daerah. Mungkin jalan-jalannya nggak lagi ke daerah-daerah yang kaya lah. Jangan misalnya ke Sabang, itu udah maju Aceh. Coba masuk ke Tiro misalnya kampung nih, atau masuk ke daerah pedalaman PD di Aceh Besar, pergi ke Lam Toba, pergi ke Lam Panah, pergi ke Long sana sekali, kampung Lam Sujin. Aceh luar biasa. Lam Sujin itu ada desa, Lam Pagi, Lam Duro dan sebagainya. Itu nampak kemiskinan yang ada di Aceh. Dari rumah, dari pendapatan dan sebagainya. Itu sangat nampak. Dan persentase kemiskinan di Aceh itu di atas persentase rata-rata nasional. Kalau rata-rata nasional itu orang miskin se-Indonesia itu 9,54%. Sekitar 23 juta jiwa. Kalau di Aceh 15%, hampir 16% penduduk miskinnya. Jadi hampir 2 kali lipat dari rata nasional. Kalau di urutan BPS, kabupaten termiskin itu pertama Singkil, kedua Gayo Luwes, ketiga PD, keempat PD Jaya, kelima Benar Meriah, keenam Simelu, ketujuh Aceh Barat, 8 Nagan Raya, 9 Subuh Salam, 10 Aceh Utara. Nah, itu saya hafal tuh karena memang tiap hari mengenangani masalah itu. Itu 10 kabupaten termiskin. PD daerah termiskin enggak, walaupun orangnya kaya-kaya. Di luar tapi di Banda Aceh yang kaya orang PD, tapi di kampung urung ngasih-ngasih tuh. Itu portret kemiskinan. Pertanyaan besarnya, apakah zakat atau harta agama lainnya ini bisa mensejahterakan umat? Itu pertanyaan besar. Apa mungkin? Nah, itu mungkin zakat itu bisa mensejahterakan umat. Apa mungkin? Dengan anggaran, misalnya di Indonesia ini kan APBN-nya itu kan hampir 2.000 triliun, lebih dari 2.000 triliun. Kalau Aceh itu tiap tahun tuh hampir 13 atau 14 triliun per tahunnya. Zakat kan nggak sebesar itu. Zakat tuh hanya 2,5% dari harta. Kalau potensi zakat di Aceh itu mungkin hanya 2 triliun potensi, tapi yang dikumpulkan hanya 400 miliar, 300 miliar. Apakah dengan dana seperti itu bisa mensejahterakan umat? Itu pertanyaan besar. Atau cek langit. Atau itu hanya cek langit, angan-angan saja. Dengan anggaran lainnya kita nggak mampu sudah sekarang. Apalagi dengan zakat. Kira menurut ini anak-anak muda nih, mungkin nggak dengan zakat atau dengan infak atau sedekah itu bisa mensejahterakan umat? Jawabannya sebenarnya mungkin. Dan itu sudah terbukti. Umar, jadi kan kalau dilihat dalam sejarah itu kan yang paling gemilang dalam kesejahteraan umat muslim kan di masa Umar bin Abdul Aziz. Beliau nggak lama memimpin, cuma 2 tahun. 2 tahun Khalifah Umar bin Abdul Aziz cuma memimpin itu 2 tahun. Tapi 2 tahun itu tidak ada lagi orang miskin.
Dan dana yang dikelola untuk mengentasan kemiskinan itu adalah dana zakat. Maka dana zakat di masa Umar itu salah satunya bukan hanya untuk miskin, sudah disalurkan untuk orang yang belum kawin. Nah, ini anak muda yang belum berkeluarga itu dibiayai oleh dana zakat untuk maharnya. Itu masa Umar bin Abdul Aziz. Dan orang ketika disalurkan zakatnya orang nggak mau lagi. Bukan karena nggak ada orang miskin. Orang miskin itu sunnatullah. Miskin kaya itu sunnatullah. Nggak mungkin hilang orang miskin. Cuma tingkat kemiskinan itu berbeda. Miskin kita di Indonesia, penghasilan di bawah 500.000 per orang per bulan, itu udah miskin. Mungkin masa itu penghasilan 2 juta, 3 juta. Tingkat kemiskinan sudah naik. Itu pendapatan orang. Dan itu terbukti. Kalau di Aceh, mungkin yang familiar di telinga kita lah. Masa kepemimpinan Iskandar Muda, itu juga sejahtera masyarakat Aceh. Itu juga disejahterakan dengan zakat. Itu kan dulu. Nah, yang banyak kan Yaman. Sekarang ada nggak? Ada. Mesir itu dengan zakat. Mesir itu bukan negara kaya. Sama kita yang sih. Tapi pemerintah Mesir itu pernah berhutang kepada Al-Azhar. Ke Al-Azhar, kampus Al-Azhar itu pernah berhutang untuk membiayai negara. Al-Azhar mana uang? Uang dari mana? Dana zakat dan dana wakaf yang dikelola oleh Al-Azhar. Itu membuktikan bahwa dana zakat, infak, sedekah atau wakaf ini juga bisa mensejahterakan. Brunei Darussalam kalau sekarang, Kuwait. Sekarang kalau negara paling besar zakat dan sedekahnya itu Kuwait. Negara minyak itu luar biasa. Sampai ke sini disalurkan. Ada. Cuma kenapa kita belum? Mungkin disitulah masalahnya. Mungkin dari pengelolaan dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah mungkin dengan dana zakat atau infak sedekah ini bisa mensejahterakan umat, sangat-sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Dan bisa dipraktekkan. Berikutnya, kenapa kita harus berzakat atau berinfak? Ini saya mengutip satu ayat Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Mungkin ada yang sudah hafal atau yang sudah pernah membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini ayat Al-Munafikun. Ustaz sering mengutip ayat ini. Artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Jadi di ayat ini dimaksudkan bahwa, jadi nanti ketika kita mau sakratul maut, ada orang yang meminta kepada Tuhan untuk menunda kematian. Ya Allah, nepreh saat itu. Biar necok oleh jangan diambil dulu nyawa saya. Ya Nabi, tafsiran singkatnya, kalau memang diberikan penangguhan waktu pada saya untuk bisa hidup sebentar saja, maka aku akan bersedekah. Fa'asaddaku, maka apa? Kenapa yang bersedekah yang akan menjadi amalan orang yang sakratul maut? Kenapa enggak saya akan sholat? Kenapa enggak yang lain-lain? Saya akan berpuasa, saya akan berhaji. Kenapa harus bersedekah? Karena memang sedekah ini pahalanya luar biasa. Banyak lah, nanti ada hadis nanti kita sampaikan beberapa hadis Rasulullah yang menyatakan kenapa kita harus bersedekah, apa hikmahnya. Tapi memang amalan yang diminta oleh orang yang sedang sakratul maut kepada Allah lah amalan bersedekah. Karena sedekah ini bukan hanya hablum minallah. Dia bukan hanya bersifat hablum minallah, tapi juga bersifat hablum minannas. Jadi vertikal dan horizontal itu ada di dalam sedekah. Berikutnya ini ada ayat Al-Quran yang menjadi landasan kenapa kita berzakat. Jadi gini, sebenarnya tema Ziswah ini temanya sangat luas. Dia zakat ada bab sendiri.
wakaf ada bab sendiri, sedekah ada bab sendiri, infak ada bab sendiri. Itu sangat luas itu. Ilmu harta agama ini sangat luas. Yusuf Qaradawi fikih zakat aja bukunya tebal nih ya. Mungkin kawan-kawan yang mahasiswa di FEBI atau di ini pernah di segini. Fikih zakat. Zakat saja, belum bicara wakaf dan sebagainya. Nanti akan saya apa beda zakat, wakaf, infak, sedekah itu apa beda. Tapi ada perintah Allah dalam ayat zakat ini dalam Al-Qur'an itu sering disandingkan dengan ayat-ayat salat ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu kan sering hampir 33 kali dalam Al-Qur'an itu ayat zakat itu disandingkan dengan perintah salat. Skip dengan aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi ada ayat yang lebih memperkuat kita untuk berzakat. Itu surah At-Taubah ayat 103. Mungkin kawan-kawan sudah Bapak Ibu sudah pernah membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ini perintah khudz min amwali, ambillah sebagian. Maka zakat itu sebenarnya bukan diminta. Bagi kami misalnya orang yang diamanahkan untuk mengelola zakat atau menghimpun zakat atau digampung Tupu imam desa yang mengelola zakat itu seharusnya bukan meminta tapi mengambil. Karena bahasa Al-Qur'an ini khuz itu fi'il amar. Ini yang belajar bahasa Arab mungkin paham. Khuz itu fi'il amar dan itu perintah. Ambil lah, khuz itu ambil. Jadi beda, laki dengan cok beda. Yang namanya ambil itu senang enggak senang. Itu konsekuensi ya. Senang, bukan minta. Jadi ketika saat kita diamanahkan mengelola zakat baik di kampung atau di tingkat yang lebih besarnya, bagi orang-orang kaya itu ya diminta, diambil, ya, diambil zakatnya. Kan mungkin kawan-kawan atau bapak ibu pernah dengar kisah Sa'labah. Sa'labah kan salah satu kisah yang familiar di telinga kita. Bagaimana Rasulullah meminta kepada sahabat untuk mengambil zakat ternak yang dikelola oleh Sa'labah. Pernah tahu lah ceritanya, nggak perlu diceritakan lagi lah, familiar tuh. Itu diambil bukan diminta, itu diambil. Kalau kita lihat syariat Nabi yang terdahulu, Nabi Musa, kan Nabi Musa juga mengutus para sahabat beliau untuk mengambil harta dari Qarun, mengambil harta dari Qarun. Yang Qarun itu sangat kaya. Padahal kekayaan Qarun itu juga ilmu dari Nabi Musa. Qarun itu kan orangnya miskin dulu, miskin sekali. Diajarkan oleh Nabi Musa tentang membuat emas, pandai emas, sehingga jadi kaya. Setelah kaya nggak mau lagi dekat dengan Nabi Musa dan tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat dalil yang mewajibkan kita mengeluarkan zakat. Mungkin untuk malam ini kita lebih fokus ke zakat saja, walaupun kita singgung tentang sedekah dan wakaf. Baik, berikutnya apa beda sedekah, infak, wakaf dan zakat? Ini ada tulisan. Sedekah adalah sesuatu pemberian yang diberikan seorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Artinya sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah adalah sedekah. Jadi sedekah itu kalau lebih sederhananya itu semua amal kebaikan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu sedekah. Semua sedekah. Jadi sedekah itu lebih umum. Kan ada hadis, tabassumuka fi wajhika akhi sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Membuang duri di jalan adalah sedekah. Kan sedekah. Jadi sedekah itu kalau dilihat dari ekonominya itu bisa berbentuk materi dan non materi. Itu sedekah namanya. Makanya dalam ayat Al-Qur'an itu ketika zakat juga disebut sedekah. Contohnya di At-Taubah ayat 60. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Oh ya, itu infak. Sedekah tadi. Khudz min amwalihim sedekah. Itu sedekah, tapi artinya adalah zakat. Jadi sedekah itu setiap pemberian yang kita berikan kepada orang lain yang itu diniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala, itu namanya sedekah. Makanya ada hadis menyebutkan kullu ma'rufin sedekah. Semua kebajikan bisa menjadi sedekah. Jadi semua kebaikan itu adalah sedekah.
Jadi kalau dibedakan dengan lain, sedekah itu lebih umum. Semua kebaikan baik material dan non material itu sedekah. Kita pergi bekerja atau kita kuliah lah, ini rata-rata anak kuliah atau bekerja, atau yang ibu-ibu mengurus rumah tangga. Dan ketika itu dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu sedekah. Dia bersifat lebih umum. Kalau infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta untuk suatu kepentingan yang diajarkan agama. Infak lebih khusus, dia hanya bersifat materi dan ia ditentukan. Ditentukan jumlahnya. Ini infak kurban atau infak megang. Itu ditentukan dan sifatnya materi. Dia lebih khusus, sifatnya material. Dia uang, menginfakkan harta, menginfakkan waktu material atau enggak? Waktu material enggak? Nah, dan dia ditentukan. Berbeda dengan sedekah tadi, sedekah itu lebih sifatnya umum. Sedangkan wakaf adalah menahan atau berhenti atau diam di tempat. Wakaf menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya. Jadi wakaf itu dia sifatnya materi dan materinya itu materi yang tidak mudah hilang dan dia tidak boleh habis. Kalau wakaf, makanya orang kan kerennya kalau wakaf tanah, wakaf bangunan, karena dalam konsep wakaf itu walaupun nanti ada teori-teori yang baru, secara klasiknya wakaf itu pemberian harta yang dikeluarkan, yang harta itu punya tujuannya. Ada siratnya, ada maquf alaihnya. Jadi dan harta itu tidak boleh hilang, nggak boleh habis, nggak boleh dijual belikan, tidak boleh dihilangkan dan sebagainya. Itu wakaf. Lebih khusus lagi. Kalau dalam agama kan ada hadis yang mengatakan bahwa setiap anak Adam ini akan putus hubungan, ketika mati putus hubungannya dengan dunia. Ada 3. Anak yang soleh, ilmu yang manfaat, satu lagi sedekah jariah. Walaupun sebutkan sedekah jariah, tafsiran ulama ini adalah wakaf. Dan dia tidak boleh hilang karena sedekah jariah yang pahalanya terus menerus dia dapatkan. Itu wakaf. Dari segi pelaksanaan juga berbeda. Kalau wakaf itu nanti ada syaratnya lagi. Dia harus ada wakifnya, harus ada nazirnya. Harta yang diwakafkan juga tidak boleh harta yang mudah hilang. Saya nggak boleh mewakafkan selembar kertas. Nggak bisa nih, karena ini mudah hilang. Mewakafkan segelas air, itu mungkin nggak wakaf namanya, tapi sedekah atau infak. Jadi wakaf itu yang sifatnya permanen. Wakaf tanah bisa hilang nggak? Bisa tanah hilang? Tanah bisa hilang nggak tanah? Enggak. Jadi laut misalnya, kan ada juga tanahnya kan. Itu yang sifatnya permanen. Biasanya kalau orang Aceh yang wakaf itu wakaf tanah. Habis itu kalau wakaf ini juga harus ada tujuannya. Ini saya wakafkan untuk apa? Apakah membuat masjid atau mau jadi kuburan atau tempat sekolah dan sebagainya. Itu orang yang mengelola wakaf itu tidak boleh mengalihkan harta itu. Itu ikrarnya, harus ada ikrar wakafnya. Itu beda dengan yang sedekah. Kalau sedekah lagi umum, kalau infak itu tidak ada seperti itu. Nah, sedangkan zakat, ini kita masuk zakat. Zakat itu dari segi arti kata-kata itulah bersih atau baik atau suci. Tapi dari segi fikihnya, zakat itulah sejumlah harta tertentu yang dipungut oleh orang tertentu dengan jumlah tertentu, dengan syarat tertentu dan dibagikan kepada orang-orang tertentu. Ini zakat lebih spesifik lagi. Yang pertama kalau di sini jumlah harta tertentu. Tidak semua harta itu bisa dizakatkan. Yang nggak boleh dizakatkan harta yang diperoleh dari cara yang haram. Itu tidak boleh dizakatkan. Ada ayat Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ini ayatnya panjang, ini sepenggal ayatnya. Hai orang-orang beriman, infakkanlah atau zakatkanlah sebagian dari penghasilanmu yang baik-baik.
Jadi yang nggak baik nggak boleh dizakatkan, nggak boleh diinfakkan. Yang wajib, yang boleh dizakatkanlah dari harta-harta yang baik-baik saja. Makanya disebutkan dari harta tertentu yang dipungut oleh orang tertentu. Nah, zakat itu ada amil dia. Enggak semua orang boleh mengelolanya kalau zakat. Kalau kita di Aceh, yang di kampung, gesi, tungku imum. Nah, karena imum itu orang yang diamanahkan untuk mengelola zakat. Karena dalam zakat itu, di surat At-Taubah yang saya bacakan tadi, apa surat At-Taubah tuh? Ada amil. Fakir, miskin, amil. Amil itu adalah orang yang mengelola zakat. Kian ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu apa lupa saya ayatnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Itu zakat itu sudah amil. Enggak boleh dikelola orang lain. Beda dengan sedekah, beda dengan infak. Kalau zakat itu harus oleh amil. Dalam fikih itu hanya dua kondisi yang zakat itu tidak boleh disalurkan tidak melalui amil. Hanya dua kondisi. Yang pertama, tidak ada amil di daerah tersebut. Yang kedua, amil yang ada tidak bisa dipercaya. Itu boleh salurkan zakat sendiri. Kita misalnya udah kena wajib zakat, kita salurkan kedua, itu boleh. Tapi kalau masih ada amil dan masih amil itu bisa dipercaya, itu zakat itu wajib harus disalurkan melalui amil. Dengan jumlah tertentu. Zakat itu ada nisab dan ada jumlah zakatnya, berbeda-beda. Setiap harta itu berbeda hartanya, zakatnya. Contoh, kalau zakat emas, perak itu zakatnya itu 2,5%. 2,5% dari jumlah harta. Kalau zakat pertanian, kalau di Aceh ini 10% dari hasil pertanian. Walaupun nanti ada nisabnya, nanti kita bicarakan apa nisab, apa haul. Ada haul, ada nisabnya. Tapi ini jumlah zakat. Zakat rikas itu barang temuan. Jadi bata jaja harta karun, yang kalau orang Aceh bilang harta karun lah. Bahkan harta karun di Aceh, karun hai Pak Mesir. Bubuk harta roh Aceh. Tapi kakilnya harta karun. Kita dapat harta yang tertanam di bumi, yang tidak ada pemiliknya. Itu zakatnya 20%. Nah, maka disebutkan dengan jumlah tertentu. Nah, nanti ada zakat penghasilan gaji itu 2,5% juga. Nah, makanya jumlahnya berbeda-beda. Dengan syarat tertentu. Nah, syaratnya banyak. Nanti ada berapa syaratnya. Salah satu yang paling ini, dia nisab, ada haul. Nisab itu batas harta kena zakat. Nah, harta sebanyak apa baru dikenakan zakatnya. Nah, kalau zakat. Kalau infak nggak ada, sedekah nggak ada, unlimited. Kalau infak sedekah itu unlimited, berapapun boleh kita kasih, dengan jumlah berapapun boleh kita kasih. Nah, waktu miskin boleh kita kasih, waktu kaya juga boleh kasih. Tapi kalau zakat ini dengan jumlah tertentu ya. Contoh, nanti ada kita bahas satu-satu. Kalau memang masih ada waktu, zakat emas, ibu-ibu yang simpan emas nih ya. Nah, itu kalau emasnya sudah mencapai 94 gram baru kena zakat. Nah, baru kena zakatnya. Tapi kalau masih di bawah 94 gram, 94 gramnya kalau mayam sekitar 33 mayam lah, atau 34 mayam. Itu baru kena zakat. Itu zakat emas. Kalau zakat perdagangan misalnya, juga seperti itu, diukur dengan emas. Ketika penghasilannya sudah mencapai 94 gram emas. Atau kalau diuangkan sekarang itu sekitar 70-an juta lah. Ini emas lagi turun, yang ujang-ujang silahkan beli emas. Zakat tani juga seperti itu. Kalau zakat tani, bisa padi lah. Kalau kita familiar padi. Padi itu orang Aceh juga sih, 6 gunca padi. Nah, baru kena zakat. Kalau di bawah itu belum ada kena zakat. Nah, itu nisab namanya. Batas harta kena zakat. Batas minimal harta kena zakat. Ada nanti ketentuannya adalah ada haul. Haul itu kapan zakat itu ditunaikan? Nah, enggak semua juga, ada waktu khusus. Nah, misal contoh zakat pertanian tadi. Itu haulnya ditunaikan setelah panen. Jadi setelah panen langsung dikeluarkan zakatnya. Zakat emas setelah 1 tahun. Simpan dulu 1 tahun baru dikeluarkan. Zakat dagang juga seperti itu, zakat penghasilan juga seperti itu. Zakat rikas
Ada dua pendapat. Ada yang menyatakan langsung dibayar ketika ditemu, ada yang ditunggu 1 tahun. Tapi lebih kuat yang langsung ditemu. Ketika temu langsung keluarkan zakatnya dulu. Panjang cerita nih kalau ini rikas, kalau bicara rikas nanti ada pembahasan rikas. Jadi itu adalah syarat-syarat tertentu. Nah, habis itu zakat yang harta yang dizakatkan itu salah satu syaratnya itu harta yang milik penuh, bukan milik bersama. Jadi harta rame-ramenya belum bisa dizakatkan. Nah, syarat harta wajib zakat ini saya sampaikan ya. Yang pertama milik penuh. Kalau milik bersama masih belum, dipisahkan dulu. Misalnya kan perusahaan, kita kan perusahaan ada yang bersama dan sebagainya. Itu dipisahkan dulu, mana yang punya kita, punya orang. Kalau sudah masuk nisabnya baru dikeluarkan. Habis itu harta itu bisa berkembang atau an-nama. Harta yang nggak bisa berkembang itu nggak bisa dizakatkan. Contohnya zakat air, ia lamon, ada pihak zakat dia tidak bisa dikembangkan. Tapi ia yang kaitan menglampluk aqua yang bisa dizakatkan. Nah, tapi zakatnya zakat perdagangan nanti. Cukup nisab. Nisab tadi sudah sampaikan. Nisab adalah batas minimal harta kena zakat. Bebas dari hutang. Itu juga syarat harta wajib zakat. Haul. Itu kapan? Ada waktunya dia bayar zakat. Yang terakhir ini lebih dari kebutuhan pokok. Ini beda pendapat. Ini kalau menurut Yusuf Qaradawi ada satu syaratnya itu adalah lebih dari kebutuhan pokok. Di harta yang sudah kebutuhan pokok berapa, sisanya baru dikeluarkan zakat. Tapi kalau di Aceh nggak berlaku itu. Dalam Kanun Aceh nomor 10 tahun 2018 itu nggak berlaku. Baik, ini coba kita lihat satu-satu. Masih ada waktu Dilanjutkan atau sudah cukup nggak? Aja. Jadi kalau emang udah bosan diinterupsi saja. Yang pertama kita bicara zakat fitrah. Ini tadi sudah saya sampaikan, zakat itu ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu fungsinya itu menyucikan jiwa. Sedangkan zakat mal itu menyucikan harta. Makanya dalam zakat fitrah nggak lihat kaya miskin, nggak lihat kecil dewasa, nggak lihat tua anak, orang tua atau anak-anak. Semua yang hidup di malam Lebaran itu wajib zakat fitrah. Nah, nanti kita bicarakan haulnya kapan. Ini zakat fitrah. Ada hadis Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah 1 sa' dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan supaya dikeluarkan sebelum orang-orang keluar dari salat Id. Nah, ini bicara zakat fitrah. Nisabnya itu adalah umur, waktu. Jadi kalau kita hidup di malam Lebaran, itu sudah wajib zakat fitrah. Walaupun baru 1 hari hidupnya, ataupun baru 1 jam hidupnya. Karena haul zakat fitrah itu adalah setelah buka puasa, hari terakhir puasa sampai dengan khatib naik mimbar di salat Idul Fitri. Itu waktu bayar zakat fitrah. Waktu wajib zakat fitrah. Jadi ketika orang hidup sebelum itu atau di masa itu wajib zakat fitrah. Itu paham kira-kira? Jadi semua kita, baik anak-anak kecil, orang semua harus bayar zakat fitrah. Kalau dalam hadis berapa besaran zakat fitrah? 1 sa' dari kurma. Kalau ukuran kita kan kita nggak makan kurma, karena zakat fitrah ini dianjurkan untuk menunaikannya dengan bahan pokok. Walaupun ada beda-beda pendapat mazhab. Ada 4 mazhab, 3 mazhab menganjurkan dengan makanan pokok. Cuma 1 mazhab yang boleh dengan uang. Tapi kalau di Aceh MPU menganjurkan, walaupun memang tidak diwajibkan. Karena perbedaan pendapat itu wajar. Kenapa wajar katakan beda pendapat? Kita di Aceh mungkin enak di Indonesia. Makanannya pokoknya jelas, beras, nebuh kamu hobo. Nah, ada panitianya. Sempat kalau tinggal kita di Amerika. Apa kita mau kasih zakatnya? Zakat itu kan wajib kan? Dimanapun kita berada kan? Kemana harus kita salurkan? Makanya ada kondisi-kondisi itu mungkin dibolehkan zakat fitrah membayar dengan uang, mungkin itulah hikmahnya. Kita jangan gambarkan bahwa Islam itu hanya di Aceh. Ketika umat Islam itu minoritas, zakat itu juga wajib. Di Eropa itu makanan pokoknya apa? Kan jelas, sandwich makanya. Atau gandum lah. Gandum tuh kayak mana cara tunaikannya?
Kayak mana cara ukurnya? Kemana harus diukur? Makanya ada ulama yang membolehkan dengan zakat dengan uang zakat fitrah. Ya seperti itu. Itu zakat fitrah. Berapa satu sa'? Satu sa' itu kalau ukuran kita di Aceh 2,8 atau 3 sampai dengan 3,1 kilo beras. Nah, kalau ngan are 1,5 tambah sabah hunggam. Ada yang pernah tunaikan zakat fitrah? Pernah dikasih orang tua sebuah zakat fitrah? Pasti itu satu kalau kan kita kalau di kampung pakai are ya. Nah, are itu 1,5 tambah sabah genggam. Kenapa ditambah 1 genggam tuh? Itu untuk menjaga-jaga, untuk kehati-hatian. Takut nggak cukup nanti. Maka ditambah itu untuk menjaga kehati-hatian. Kalau kilo sekarang mungkin udah mudah karena ada alat ukur yang sudah pasti. Itu 2,8 atau sampai dengan 3,1 kilogram per jiwa. Nah, itu zakat fitrah. Jadi kenapa juga kalau ada pertanyaan di tempat kita zakat fitrahnya ditunaikan di malam 27 Ramadan. Sedangkan syariatnya itu kan di malam Lebaran. Kalau tadi kan setelah buka puasa maghrib itu sampai dengan orang naik khatib naik mimbar di salat ini ya. Itu untuk permudah saja. Itu di ijtihad, hanya ijtihad membolehkan. Karena kita saat ini orang banyak, teritori juga luas. Kalau dipaksakan karena zakat fitrah itu ada ketentuan, tidak boleh ditunaikan melewati waktu tersebut. Nah, ditunaikan dan disalurkan. Coba bayangkan kalau kita di Berawi ini, zakat fitrah ditunaikan di malam Lebaran. Hari malam itu juga harus disalurkan. Sempat nggak? Nggak sempat lagi. Makanya diijtihadkan dibolehkan ditarik sampai 27 atau balah juga ada ulama sampai 1 Ramadan juga dibolehkan. Nah, tapi tetap di bulan Ramadan. Yang jelas tidak boleh lebih dari selesai salat ini. Nah, itu udah kita dianggap tidak mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini wajib. Kayak manapun kondisinya. Ada satu kondisi yang tidak mewajibkan zakat fitrah, yaitu ketika kita tidak lagi memiliki harta sebesar kewajiban zakat yang kita tunaikan. Contohnya yang sampai malam raya hana brih mesine irmo. Tidak ada harta yang bisa kita keluarkan atau yang kita jual untuk menunaikan. Itu baru tidak diwajibkan zakat fitrah. Tapi kalau masih ada harta ataupun harta lah lebih umumnya yang bisa kita gunakan, yang kita jualkan untuk menunaikan zakat fitrah, itu wajib dikeluarkan. Maka disampaikan nanti tidak ada semua kaya miskin wajib zakat fitrah. Baik, berikutnya di zakat emas dan perak. Ini sampai jam berapa? Ya 10. Boleh lah. Nanti kalau ini ya, jangan zakat mal. Nanti kalau memang ada pertanyaan. Zakat mal itu banyak. Nah, kalau dilihat dari ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum itu, semua penghasilan yang kita peroleh dari jalan yang baik itu wajib dizakatkan. Sekarang YouTuber, di masa Nabi kan nggak ada YouTuber, nggak ada ya tentang zakat YouTuber nggak ada. Tapi menggunakan ayat ini itu semua kena. Karena umum ayat ini, ayat semua penghasilan dari cara yang baik-baik. Semua harta yang diperoleh dari cara yang baik-baik itu wajib zakatkan. Makanya sekarang nanti ada fikih konten kayak mana zakat YouTuber tuh kayak mana cara hitungnya. Zakat suku, zakat saham, orang main saham itu kayak mana cara hitungnya. Itu pernah. Tapi di masa Rasulullah hanya 5 harta yang wajib dizakatkan. Karena di masa itu hanya 5 cara ini orang memperoleh harta. Cara orang memperoleh harta di masa Rasulullah cuma 5. Beternak, berdagang, simpanan, emas dan perak itu apa? Habis itu rikas, temuan tadi. Satu lagi apa? Pertanian, 5. Kayak hadis atau ayat tentang zakat mal itu hanya berputar di 5 sektor ini. Nah, yang berikutnya adalah kias. Ya. Kalau dalam Islam itu ada kias, ditamsilkan dengan 5 ini. Kita lihat yang 5 ini saja, jangan kita bicara zakat YouTube, zakat itu nanti lebih panjang lagi ya. Yang emas dan perak. Ini juga ada tentuannya. Kita bicarakan emas dulu. Perak nggak usah lah, kita nggak simpan perak masalah ya. Nggak pakai perak. Aceh rata orang pakai emas. Zakat emas itu nisabnya itu 94 gram emas. Haulnya itu 1 tahun. Setelah 1 tahun.
setelah disimpan. Ada ketentuan khusus. Emas yang dizakatkan adalah emas yang disimpan. Emas yang digunakan, ibu-ibu ini kan pakai emas itu nggak dizakatkan. Nah, jadi emas yang dizakatkan adalah emas yang disimpan. Emas yang gak kubah dalam bantai, iup kasur, yang di pegadaian atau di bank, yang bentuk batangan apapun dalam bentuk perhiasan. Itu yang disimpan saja. Dan disimpan itu sudah 1 tahun, melebihi 1 tahun. Kalau belum sampai 1 tahun belum dizakatkan. Nah, emas yang dipakai itu tidak dihitung. Nah, pakai gelang saya, perempuan ada pakai gelang cincin, ada pakai kalung dan sebagainya. Yang melekat pada tubuh perempuan itu, ibu, itu tidak dihitung zakatnya. Pertanyaannya, seberapa pantas ibu-ibu ini pakai emas? Itu kan maka mengabek kena jakit pakai mandu. Nah, tertuh mayam pakai karena ketentuannya kalau yang dipakai nggak kena zakat. Jadi maka itu pakai mandu. Nah, itu ada pendapat, ini pendapat ulama. Pendapat ulama mengatakan batas seorang perempuan untuk pakai emas itu sebesar nisab zakat. Jadi si kurung pelukut manyam wajar urina pakai nyai waktunya kah wajar li. Jadi untuk mengurangi siasat yang tadi itu. Tapi itu ya pribadi masing-masing lah. Karena kan ini zakat ini ibadah. Harus kita ingat zakat ini rukun Islam. Wajib dia. Setara dengan salat, setara dengan zakat, setara dengan haji, setara dengan puasa. Dan kadang kita lupa, kita pikir zakat ini nyahana kah apa? Enggak, ini wajib. Rukun Islam nih zakat ini. Kalau enggak laksanakan dosa besar. Nah, itu kita. Makanya dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Saya kayak zakat peternakan. Kalau kambing itu kan 40 ekor baru kena zakat. Bahkan ada 50 sigure kalau singa lahir itu daksi aja tuh. Nah, itu kan akal-akalan. Allah Maha tahu dengan hal itu. Tapi ketentuannya seperti itu. Oke. Zakat emas ini 2,5. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Menyanameh serta mayam dan nyanta kubah dan katro situn berarti zakatnya 2,5 mayam. Itu bisa dikonversikan dengan harga, boleh silakan. Mau bayar dengan emasnya boleh, dikonversikan dengan nilai mata uang juga silakan. Itu zakat emas. Nah, kita sikat-sikat aja. Yang kedua zakat peternakan. Itu zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu sama seperti zakat emas. Zakat dalam bahasa fikih itu zakat tijarah namanya. Nisabnya itu 94 gram emas. Haulnya juga setelah di 1 tahun. Zakatnya itu 2,5. Bagaimana cara hitung zakat perdagangan? Kan modal, utang, piutang dan sebagainya. Nah, jadi dihitungnya rumus sederhananya 3 kurang 2. Laba ditambah dengan aset ditambah dengan piutang dikurangi utang dan kerugian. Dijumlahkan. Belajar matematika dasar lah. Baru keluar ya. Yang dikatakan aset itu apa? Aset itu ada 2, ada aset bergerak dan aset tidak bergerak. Makanya panjang-panjang. Aset bergerak apa? Aset yang bergerak itu aset yang diperjualbelikan. Urumukan misalnya, dagang kelontong. Dagangannya dihitung, tapi tokonya nggak dihitung. Itu kalau dagangannya itu dikatakan aset bergerak. Sedangkan aset tidak bergerak itulah yang toko rak di itu mobil yang digunakan sebagai operasional itu dikatakan aset yang tidak bergerak. Jadi dijumlahkan dikurangi dengan hutang dan kerugian, nah dijumlahkan sampai 1 tahun dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, itu kalau zakat perdagangan. Ini saya percepat saja. Yang ketiga zakat peternakan. Tadi zakat emas sudah, zakat pertanian sudah, zakat dagang sudah, zakat peternakan. Zakat peternakan ini beda-beda dia. Lembu beda, kambing beda. Yang umum-umum saja, jangan kita rincikan lagi, jangan banyak. Kalau lembu 30 ekor. Sudah 30 ekor baru keluar zakatnya. Kalau kambing 40 ekor. Nah, sudah sampai 40 ekor baru kena zakat 1 ekor. Ditunaikan haulnya kapan?
ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ketika sampai nisab. Jadi katruh 40 lebih aja sabo. Ada yang mengatakan tunggu setahun, tapi lebih kuat yang langsung dikeluarkan. Nah, jadi sudah sampai kambing sudah sampai 40 ekor, keluarkan 1 ekor. Kerbau atau sapi sudah sampai 30 ekor, langsung dikeluarkan zakatnya satu ekor. Nah, itu zakat ternak. Nanti ada ketentuan yang sebenarnya ketentuannya banyak sekali, tapi ini yang umum saja. Ternak yang digunakan untuk kendaraan atau untuk alat transportasi atau yang digunakan oleh pemiliknya untuk operasional, misalnya kayak lembu untuk bajak, untuk itu tidak dikeluarkan zakatnya. Makanya nanti di zakat kuda misalnya, kuda yang ditunggangi itu tidak dizakatkan, tapi kuda yang diternakkan itu dizakatkan. Biar dibayangkan, karena hana pelihara kuda. Kalau di New Zealand, di Australia itu kan kuda itu ternak, bukan kendaraan. Jadi takengon kita kan, itu ternak, bukan kendaraan. Di masa Rasulullah kuda itu kendaraan. Kayak unta yang dijadikan kendaraan dan ada yang dijadikan ternak. Yang dijadikan kendaraan itu kan tidak dizakatkan. Kayak unta merah. Unta merah itu unta yang kuat dan itu dijadikan sebagai kendaraan. Itu zakat ternak. Berikutnya zakat pertanian. Zakat pertanian itu tadi saya sampaikan 5 wasak kalau dalam hadis atau 6 gunca. 6 gunca itu sekitar 1.200 kilo padi. Ada juga sampai 1.500, tergantung jenis padi ya. Tergantung padinya itu basah atau kering lagi. Tapi kalau bahasa hadisnya itu 5 wasak. Kalau orang Aceh ke 5 gunca. 5 guncanya 600 kilo. 600 nali. Aceh itu kan ukuran Aceh itu ada are, ada kai lo, kai, are, kai, cupak, are. Habis itu na gantang loh. Dan na nalih. Na gunca, na kuyan. Ini orang pidi pasti tahu. Orang Jawa Ulang pasti tahu itu. Itu mungkin ukurannya berbeda. Tapi kalau dikilokan itu diambil konsensusnya 1.200 kilo lah. Itu dikeluarkan zakatnya. Zakatnya ada 2 lagi. Bisa 10%, bisa 5% zakatnya. 10% dikeluarkan ketika sawah itu atau pertanian itu tak ada hujan, menggunakan air hujan atau tidak menggunakan biaya. Bahasa ekonomisnya itu pertanian yang tidak menggunakan biaya. Hana payah krop, hana payah bobaja, hana payah upah dan sebagainya. Itu zakatnya bisa 10%. Tapi pertanian yang menggunakan biaya, pakai air irigasi, ada ongkos, itu zakatnya cukup 5%. Nah, itu hukum fikihnya seperti itu. Dalam hadis Al-Quran juga seperti itu. Dalam hadis juga seperti itu sampaikan. Tapi orang Aceh nggak mau, biasanya nggak mau, tetap 10%. Tujuan untuk menjaga-jaga. Tapi dalam hukum fikih itu boleh 5%, boleh 10%. Ini pertanyaan, sawit ada zakat nggak? Tani oke lah bisa. Dulu kan hadisnya itu kan gandum, kurma, sawit kayak mana? Atau sekarang pertaniannya udah beda lagi, kopi misalnya. Ada kena nggak zakatnya? Nah itu lah. Kena juga. Kalau melihat beberapa ayat tadi itu semua kena. Cuma cara hitungnya masing-masing. Beda-beda nanti. Ada ketentuan khusus. Jangan kita bahas ini. Panjang sekali gitu ya. Zakatnya. Ya, kita padi oke, mudah dihitung. Ada perkebunan kelapa. Ada nggak perkebunan kelapa di Aceh? Ada. Di Semulu itu ada pabrik kelapa, Kopra tuh, ekspor ke Prancis. Kelapanya banyak kali. Kena zakat nggak orang petani kelapa tuh? Gimana cara itu? Gimana cara hitungnya? Nah, hitung are kah mungkin? Ada sebagainya. Kelapa sawit, gimana cara hitung zakatnya? Itu ada ketentuan fikihnya. Nanti dibahas di lain waktu lah. Selain pertanian ada, ya haul zakat pertanian itu setelah panen. Beda kayak zakat dagang atau zakat yang lain tadi. Tunggu 1 tahun, haulnya 1 tahun kan? Kalau emas perak tadi, emas perak perdagangan itu kan tunggu haulnya 1 tahun. Tapi kalau zakat pertanian setelah panen langsung keluarkan zakatnya. Nah, makanya kalau di Aceh ini, kalau petani itu ukuran sukses enggak sukses pertanian itu diukur dengan zakat. Nyata tanya berapa kiban pada itu alhamdulillah terus zakat. Nah, berarti kalau bukan alhamdulillah terus zakat, nah itu berarti udah berhasil. Nah, sukses berarti. Nah, ini ukuran itu zakat pertanian.
Dan untuk penunaian zakat pertanian ini tidak potong-potong dulu. Bukan dari neto tapi dari bruto. Kalau bahasa ekonominya. Boh jaket lain baru bayar yang lain. Baru ongkos sewa, ongkos krok, ongkos pula. Setelah potong zakat dulu. Bukan dipotong dulu baru dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi dia neto sifatnya, bukan bruto. Berikutnya rikas. Zakat rikas. Ini yang ada hadis Nabi ya. Rikas itu ada dua maknanya. Ada barang temuan kayak yang sudah harta karun tadi, ada namanya hasil bumi, itu juga dinamakan rikas. Ada namanya ma'adin, ada namanya khanzun. Ma'adin itulah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik padat maupun cair. Itu rikas juga, tapi kategori ma'adin. Batu bara, minyak bumi, nah, itu ma'adin. Zakatnya 2,5%. Tapi kalau satu lagi, khanzun namanya, rikas juga, kategori rikas. Dia zakatnya itu 20%. Rikas itu harta karun yang kita sampaikan tadi, harta karun itu zakatnya 20%. Nah, itu kalau kita lihat cermati dari jumlah zakat yang dikeluarkan, ada teorinya kayak ini. Cara kita memperoleh harta itu menentukan jumlah zakatnya. Orang Mekah dapatkan zakat orang Mekah itu lebih kecil. Karena untuk mencapai hasil yang dia harus kawal tuh. Untuk mencapai keuntungan itu kan payah dipertimang ya, dijaga sehingga dia berpenghasilan dan baru bisa dikeluarkan zakatnya. Prosesnya itu panjang, keterlibatan manusia untuk memperoleh harta itu tinggi. Maka zakatnya kecil. Tapi harta karun kan hanya proses dia, tiba-tiba kok. Zakatnya besar. Nah, gitu. Itu teorinya. Baik, itu mungkin 5 saja zakat mal yang sebenarnya banyak sekali ini, tapi jangan kita bahas satu lah kadang-kadang. Takutnya sampai jam 11 nanti. Tapi itu 5 jenis harta yang dizakatkan, wajib dizakatkan. Itu yang ada di masa Rasulullah. Kalau boleh saya tambahkan sedikit lagi, kalau tadi harta yang dijarkan, sekarang siapa yang boleh menerima zakat? Sedikit ya. Siapa yang berhak menerima zakat? Jadi kalau memang ada pertanyaan silahkan disampaikan. Dalam Al-Quran ada 8 senif. Mungkin ada yang sudah hafal? 8 senif zakat. Orang yang berhak menerima zakat atau pihak yang menerima zakat. Ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi itu apa nama tadi itu fakir. Bukan apa namanya? Udah lupa. Tadi sudah sebutkan ayatnya. Innama shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu adalah milik fuqara utama, fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum. Ini pertama fakir, miskin, amil, mu'allaf. Habis itu wal gharimin wa riqab fisabilillah wa ibni sabil. Nah, itu 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir. Fakir itu siapa? Fakir itulah orang yang tidak mempunyai harta atau mata pencarian yang layak, yang bisa mencukupi kebutuhan baik sandang, papan maupun pangan. Lebih sederhananya, orang fakir itulah, orang fakirnya adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki mata pencaharian. Kalaupun ada mata pencaharian, itu hanya bisa mencukupi sepertiga dari kebutuhan hidupnya. Ini orang fakir. Orang yang hana harta dan dia tidak memiliki hana kerja. Walaupun hana kerja hasil kerjanya itu tidak cukup, hanya cukup untuk membiayai sepertiga atau di bawah sepertiga dari kebutuhan hidupnya. Itu fakir. Itu kenapa di bawah sepertiga itu biar mudah diukur. Kalau miskin, orang yang memiliki harta atau memiliki pekerjaan, tapi harta atau pekerjaan yang dia miliki itu tidak cukup memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dia hanya cukup 2/3. Miskinnya lebih layak ketimbang fakir. Fakir itu lebih tragis ketimbang miskin. Lebih lebih mekarat daripada miskin. Makanya dalam penyaluran zakat misalnya di fitrah di kampung itu kan zakat untuk fakir lebih banyak karena memang kondisinya lebih. Yang ketiga amil. Amil itu orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, yang ditunjuk. Makanya yang tadi zakat itu dikelola oleh orang tertentu. Amil ya, harus melalui amil. Kalau di Aceh siapa amil tuh? Ya ada orang Baitul Mal, ada imum di kampung itu amil. Ya. Ada di Aceh dalam undang-undang Aceh itu imum kampung itulah kepala Baitul Mal kampung. Itu undang-undangnya seperti itu. Kalau secara nasional tuh amil tuh ada BAS namanya, ada LAS. BAS itu Badan Amil Zakat.
nasional atau Basnas. Kalau LAS itu lembaga amil zakat. KPU, dompet duafa, rumah zakat, rumah yatim. Nah, itu LAS namanya, lembaga amil zakat. Nah, itu juga lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Yang keempat ada mu'alaf. Kita ini ya cepat-cepat. Mu'alaf, apa arti mu'alaf? Orang yang masuk Islam. Mu'alaf itu ada 3 maknanya. Yang kita pahami mungkin hanya 1 sama ini. Mu'alaf itu orang yang masuk Islam, yang bantama Islam mu'alaf. Tapi ada pengertian lain mu'alaf. Yang kedua yang selain yang masuk Islam baru masuk Islam, orang yang dikehendaki keislamannya. Dia belum Islam, tapi dia bacut ke agama Islam. Istilah aja. Dikehendaki Islamnya. Itu boleh menggunakan zakat untuk melemburkan hatinya. Yang ketiga, mu'alaf itu orang yang ditakutkan kekejamannya terhadap orang muslim. Contoh misalnya siapa? Yang sekarang yang ganggu-ganggu orang Islam siapa? Saya di India lah. Sekarang kan kasusnya lagi India, orang muslim di India itu kan lagi dibantah. Itu boleh gunakan zakat yang dikumpulkan oleh muslim India itu untuk diberikan kepada non muslim, sama Hindu sana, pemimpin Hindu sana untuk agar dia tidak mengganggu orang Islam. Itu boleh gunakan zakat. Dan itu diambil dari seni mu'alaf. Itu pengertian mu'alaf. Jadi tidak hanya pengertiannya orang yang baru masuk Islam, orang yang dikehendaki Islamnya juga mu'alaf. Orang yang ditakutkan kekejaman terhadap kaum muslimin juga dikatakan mu'alaf. Dulu kan masa Rasulullah itu ada kabilah-kabilah yang suka memerangi ya. Itu Rasulullah gunakan zakat untuk melembutkan hatinya untuk jangan ganggu Islam kaum muslimin. Itu namanya mu'alaf juga. Misalnya kalau satu lagi orang yang dikehendaki keislamannya itu kayak Ronaldo lah kita. Ronaldo kan sudah ada kecenderungan terhadap Islam dia. Udah baca Al-Fatihah, udah baca ini. Tinggal kita kasih zakat sedikit itu boleh masuk Islam. Itu boleh. Cuma masalahnya untuk apa zakat kita? Mohon sendiri dia banyak. Saya orang-orang seperti itu juga dikatakan mu'alaf. Ini pernah kita salurkan kalau di Baitul Mal dulu pernah kita salurkan. Di Simulu waktu itu. Ada toko kebakaran di Simulu. Itu kan toko rata muslim. Tiba-tiba di antara yang muslim itu ada Cina satu. Orang Kristen ya. Kami tanya, boleh enggak disalurkan zakatnya kepada orang Kristen ini? Dewan Syariah kami bilang boleh, silakan. Setelah masuk Islam dia terharu kan. Banyak orang Islam juga peduli. Langsung habis itu beberapa hari setelahnya langsung masuk Islam Kristen tersebut, Cina tersebut. Dan itu sering terjadi. Itu mu'alaf. Yang berikutnya ada rikab. Rikab itu budak. Budak itu kalau mungkin definisi sekarang nggak tahu lagi kayak mana budak. Budak itu kan di masa Rasulullah dulu ada. Tapi ada definisi terbaru. Dari kalau orang Malaysia udah pakai ini, budak itu orang yang terlibat dalam human trafficking, orang yang dijual belikan, dia kan tidak bebas, itu boleh menggunakan dana zakat untuk memerdekakan dia. Itu rikab. Tapi pada dasarnya rikab itu adalah budak. Yang keenam adalah gharimin. Gharimin itu orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Hutang konsumtif. Bukan hutang cok peng wak beng buat rumah. Nah, itu nggak boleh. Tapi ada berapa dia? Hutang konsumtif. Dia untuk memenuhi kebutuhan primernya itu harus berhutang. Dan hutang itu nggak sanggup dibayar lagi. Itu boleh gunakan zakat. Kebutuhan primer, makan, minum, pakaian. Yang kedua, hutang untuk mendamaikan orang. Naurung mula. Ada orang berkelahi, kita tengahi. Ketika penengahan itu butuh uang. Apakah ke pengadilan ataupun ke polisi dan sebagainya. Itu boleh dibayarkan hutangnya itu dari dana zakat. Atau hutang untuk kemaslahatan umat. Ini ada suatu daerah nggak ada masjid di situ, nggak ada masalah. Akhirnya dia berinisiatif berhutang untuk membangun masjid tersebut atau membuat sekolah dan sebagainya. Nah, itu hutang dia itu boleh digunakan zakat. Tapi hutang yang sifatnya produktif, hutang di bank, PNS ini ratakan hutang, SK-nya di bank semua. Nah, apakah boleh digunakan zakat? Nggak boleh. Dia mau buat rumah atau mau ngecat rumah atau untuk mengupgrade mobil, ambil kredit di bank, habis itu nggak sanggup bayar lagi, minta zakat. Nah, itu nggak boleh, nggak disebut gharimin. Anakan gharimin. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di Allah. Kalau masa Rasulullah itu orang yang perang. Perperangan itu kan membutuhkan biaya untuk peralatan, untuk logistik dan sebagainya. Ketika para sahabat tidak memiliki dana untuk berperang, itu boleh menggunakan zakat. Dalam konteks sekarang seperti apa? Fisabilillah itu orang yang berdakwah. Ada dai perbatasan, dai yang memang hidupnya itu beliau wakafkan untuk berdakwah. Itu boleh gunakan zakat untuk biaya hidup.
Misalnya kalau di Aceh kalau diperluas lagi maknanya guru-guru ngaji, nah itu boleh gunakan. Guru-guru semua di daerah pada nak kerja, ti urang ngajaran, nah itu boleh gunakan zakat dari asnaf fisabilillah untuk mereka. Yang terakhir adalah fisabilillah, ibnu sabil. Ibnu sabil orang yang kehabisan bekal. Nah, kalau masa Rasulullah itu kan nggak ada seperti kita sekarang ini, transportasi dan komunikasinya sangat canggih ya. Dulu untuk menyampaikan informasi dari satu A ke titik yang lain itu kan harus perjalanan jauh ya. Nah, dari Mekah ke Madinah itu berapa hari perjalanan? Memang dibawa bekal, tapi ketika habis itu boleh gunakan zakat untuk mereka. Kalau dalam konteks sekarang ini mahasiswa, banyak anak-anak mahasiswa yang pergi belajar ke Banda Aceh misalnya kan, dari kampung Anapeng, ya itu boleh beasiswanya itu diambil dari fisabilillah, Ibnu Sabil. Itu 8 asnaf atau orang yang berhak menerima zakat. Ada pertanyaan? Dah cukup ketukutan atau memang perlu ditambah lagi nih? Boleh, silakan ditanya dulu. Zakat fitrah. Bagaimana kalau penyalurannya nggak boleh, haram hukumnya. Zakat fitrah itu harus wajib disalurkan sebelum sholat Id. Nah, makanya hati-hati kalau kita diamanahkan jadi amil. Jangan sampai zakat orang itu kita salurkan setelah sholat Id. Itu dosa besar pelakunya atau amil yang diamanahkan untuk mengelola zakat tersebut. Karena zakat fitrah itu ditunaikan sebelum sholat Id, disalurkan ya seperti itu. Nggak boleh, harus disalurkan karena memang salah satu tujuan zakat fitrah ini. Jadi ada hadis mengatakan Allah itu tidak senang ketika di hari Lebaran itu ada kaum muslimin yang meminta-minta, ada kaum muslimin itu yang tidak tercukupkan kebutuhan konsumtifnya, maka yang diwajibkan zakat fitrah. Itu salah satu tujuannya. Maka zakat fitrah itu tidak boleh disalurkan, nggak boleh setelah salat Id, ditunaikan juga nggak boleh. Kalau ditunaikan setelah salat Id itu nggak lagi dianggap zakat, sudah dianggap infak sedekah biasa, dan kita sudah diklaim tidak membayar zakat. Sedangkan zakat ini kan wajib, ini sama tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa. Nah, itu seperti itu, nggak boleh, nggak boleh disalurkan setelah salat Id. Apalagi ditunda-tunda sampai berapa tahun, itu nggak boleh. Itu jawabannya. Dan itu tidak ada khilafiyahnya. Semua ulama sepakat seperti itu. Zakat fitrah itu ditunaikan sebelum salat Id dan disalurkan juga sebelum itu. Kalau masalah ditunaikan dipercepat itu silakan. Disalurkan dipercepat boleh. Yang penting jangan dilewatkan. Kalau selama ini kan di Aceh disalurkan di malam 29, di Pungut 27 disalurkan 29. Itu dibolehkan. Itu ada ijtihad ulamanya seperti itu. Ada kiasnya. Tapi kalau lewat dari salat itu tidak boleh. Oke, ada yang lain? Misalnya itu sedang kuliah di Amerika, tempat yang tidak ada untuk menerima zakatnya, kita lihat tidak ada cocok. Apakah mungkin kalau kita salurkan zakat juga orang di kampung? Boleh, selama tidak ada amil di situ. Kan disampaikan tadi, zakat itu kan harus melalui amil. Tapi boleh disalurkan sendiri ketika tidak ada amil, dan amil, kalaupun ada amil itu nggak bisa dipercaya, itu boleh. Boleh. Tapi pada prinsipnya syariat zakat itu ada hadis kayak ini ya. Tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Itu hadisnya. Ini zakat itu di mana dipungut di situ disalurkan. Nah, tapi kondisi ini kan kondisi yang tidak ideal ya. Kita nggak tahu mau salurkan ke siapa pengelolanya. Nah, boleh dikirim ke kampung. Nah, dibolehkan. Jadi dulu di masa Rasulullah, jadi duta besar lah. Kalau bahasa kita sekarang duta besar. Salah satu sahabat yang jadi duta besar itu adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal itu diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman. Nah, nanti ada Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar itu diutus ke Yasrib atau Madinah sekarang. Tapi Mu'adz bin Jabal ini ada hadis yang saya bacakan tadi, tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Hadisnya panjang nih. Ini yang menyangkut dengan zakat saja. Ini amanah Rasulullah sebelum Mu'adz diberangkatkan ke Yaman. Tu'khazu, ambillah zakat dari orang-orang kaya di sekitarmu dan salurkanlah zakat itu di antara orang-orang miskin yang ada di sekitarmu. Jadi sebenarnya konsep zakat itu tidak boleh dibawa ke mana-mana. Zakat orang Berawi itu disalurkan kepada orang miskin yang ada di Berawi. Nah,
Jadi ada kisah di masa ketika Rasulullah meninggal, kan yang gantinya Abu Bakar. Jadi Muaz bin Jabal itu membawa setengah dari harta zakat yang di kota Yaman itu kota Madinah. Ditegur sama Abu Bakar, ya Muaz, kenapa kamu bawa zakat orang Yaman ke Madinah? Kan hadis Rasulullah zakat itu dikumpulkan di situ, disalurkan di situ, nggak boleh dibawa lain. Dibilang sama Muaz, nggak ada yang terima lagi di sana. Sudah saya salurkan setengah, setengahnya itu nggak ada yang terima lagi. Sudah surplus kalau bahasa kita sekarang. Nah, itu baru boleh, sehingga Abu Bakar mentoleransi itu. Di masa Umar, Muaz membawa semua zakat orang Yaman itu ke Madinah. Ditegur lagi sama oleh Umar. Muaz ditegur lagi oleh Umar, dan Muaz mengatakan bahwa di Yaman tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat, sehingga zakat di sana kami bawa ke Madinah. Karena di Madinah masih. Jadi zakat itu pada dasarnya ditunaikan di sebuah tempat dan disalurkan di tempat itu juga, kecuali sudah surplus, baru boleh. Di Berawi ini sudah ana muncul di zakat dia. Takkan untuk daerah Lamat ini atau daerah Ulai Karing ramai. Maksudnya silakan. Cuma babnya ya kita teritorinya mana ukurannya? Apa kampung, kabupaten, kecamatan atau provinsi atau negara? Kalau di Aceh dalam kanun kita itu kabupaten. Jadi zakat orang Banda Aceh itu nggak boleh dibawa ke Pidi. Kecuali di Banda Aceh ini nggak ada orang miskin gitu. Ya, ke orang Pidi nggak boleh bawa. Itu teritorinya seperti itu. Kalau Berawi bawa ke Kampung Pinang, Berawi ke Pak Talang itu masih boleh. Karena teritori yang dianggap itu adalah kabupaten kota. Kalau yang di Aceh ya. Oke, ada yang lain dari ibu-ibu? Ada pertanyaan? Ini paham atau sangat nggak paham? Ada dua kemungkinan. Ada yang bertanya? Silakan. Boleh. Kalau saya boleh, karena ada pendapat membolehkan. 4 mazhab itu Imam Syafi'i tak boleh. Harus dengan makanan pokok Imam Syafi'i. Imam Malik juga seperti itu. Imam Abu Hanifah atau Hambali juga. Jadi hanya satu imam yang membolehkan zakat itu dengan uang. Dengan zakat fitrah. Tapi kalau saya lebih moderat ya. Oke, saya tanya. Mungkin kalau di Aceh oke lah. Silakan, karena makanan pokoknya jelas, mau ditunaikan jelas. Memang dianjurkan memang dengan makanan pokok atau beras. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu tadi kan, makanya hukum fikih itu nggak boleh dikunci habis. Ada kondisi tertentu mungkin kita dibolehkan itu. Jadi kalau pendapat saya di kondisi-kondisi tertentu dibolehkan menggunakan uang. Fatwa MPU kita juga dibolehkan menggunakan uang, walaupun dia ada debatable-nya, tapi boleh. Tapi dianjurkan dengan makanan pokok. Kalau kita mayoritas di Indonesia atau di Aceh Timur mazhab Syafi'i dianjurkan dengan makanan pokok. Kenapa bisa seperti itu? Salah satunya karena memang jelas makanan pokok kita jelas, mudah didapatkan, mau disalurkan juga mudah, yang mengelola juga ada. Nah, makanya bagusnya dengan zakat, dengan makanan pokok. Tapi siapa tahu kita punya kesempatan kuliah misalnya atau berpergian ke luar negeri, tinggal kita di Kamboja atau tinggal di Filipina atau di mana yang mungkin orang Muslim kita nggak tahu, karena zakat itu kan nggak boleh disalurkan kepada non Muslim kecuali yang mu'alaf tadi itu, yang dilembutkan hatinya atau yang ditakutkan kekejamannya. Mau cari di mana? Kan bagusnya kita salurkan melalui dana, ditunaikan dengan makanan, tidak dengan makanan pokok tapi dengan uang gitu. Jadi dibolehkan. Ada yang lain? Ada yang kira-kira yang saya sampaikan salah? Boleh. Kan zakat itu harus dinaikkan sebelum nanti naik upah. Jadi ada yang beberapa wajib zakat fitrah di tempat hari itu hari raya. Jadi kalau misalnya kita merantau dari Jawa ke Aceh, kan untuk pulang hari rayanya bisa jadi dalam perjalanan sampai pekan lalu lah udah naik, tapi naik ke 5, zakat fitrahnya tidak tertunaikan. Makanya sebenarnya tidak seperti itu juga, boleh kita gunakan di mana saja zakat. Itu bahasanya lebih afdolnya. Zakat fitrah itu ditunaikan di mana kita berdomisili.
berdomisili di Banda Aceh ya, bagusnya di Banda Aceh ditunaikan zakat. Karena hadis tadi itu khazu min agniyaihim wa turadu wa fuqaraihim itu juga salah satu dalil kenapa harus di. Tapi dalam prakteknya dia macam-macam nanti. Setiap kondisi itu berkonsekuensi terhadap sesuatu. Contohnya begini. Ini gambaran yang mudah dicerna. Itu saya sampaikan tadi, zakat fitrah itu boleh tidak ditunaikan ketika dia tidak memiliki harta sebesar zakat yang harus dikeluarkan. Nah, sekarang kita akan kiasnya itu, ijtihad ulama itu menyalurkan zakat itu dia miskin sekali. Tapi kan zakat dia di malam 29 sudah terima zakat. Karena kan tanggal 29 Ramadan sudah dibagi zakatnya. Sedangkan wajib zakat itu kan di malam Lebaran. Apakah si miskin ini wajib keluarkan zakat? Wajib, karena di malam itu dia sudah memiliki harta. Nah, gitu juga kondisinya yang kayak itu. Walaupun dia dalam perjalanan misalnya, yang zakat wajib dikeluarkan. Makanya untuk mensiasati itu, ya keluarkan saja di tempat kita berdomisili sebelumnya. Walaupun afdolnya misalnya di tempat kita bahas Lebaran kan, karena wajibnya kan di malam itu. Tapi untuk mensiasati, jadi dalam agama itu tidak ada yang dipersulit-sulit. Karena ada pehehe dulu saja ya, di mana yang mudah saja dan dibolehkan. Misalnya kita mahasiswa mau atau tinggal di Banda Aceh, awak pilih tinggal di Banda Aceh ya, atau tinggal di Jakarta. Mau dibayar di kampung ya silakan, mau bayar di situ juga ya silakan. Dan intinya harus dinaikkan. Nah, tapi wajibnya itu di malam Lebaran itu. Nah, jadi istilahnya ada waktu wajib, ada waktu sunnah, ada waktu yang haram, ada yang waktu makruh. Waktu wajib itu yang tadi, yang sunnah itu yang sebelumnya. Yang makruh itu kapan? Tengah orang khatim ini ada bayi, itu makruh tuh. Yang haram itu setelahnya. Nah, itu. Ada dan pahala wajib dan pahala sunnah kan beda-beda kan. Nah, ada orang gelit wajib, lu bagi waktu melawraya, pak lu melawraya ini lu ya ke. Untuk mendapatkan pahala lebih banyak. Ya silakan kalau memang bisa, tapi kalau memang nggak mampu nanti kayak tadi karambut itu kapai daily dan sebagainya kalau kita kondisi sekarang kan naik pesawat daily lah jatah kita sampai ke kampung puasa 30 orang aku baru terus karena boleh ke itu lebih fatal lagi kejadiannya udah haram udah dosa kan kita mbak Tamita lebih bacut kalau udah sehat. Nah jadi itu juga menentukan hal seperti itu tapi intinya dalam hukum fikih wajib zakat itu di malam Lebaran mentang mudik di malam Lebaran wajib bayar zakat. Gitu. Bisa seperti itu. Perjalanan ini juga. Bayar juga. Cuma orang bayi nggak susah ada. Ya mau bayar kemana? Kan susah-susah ada ngampu ada bayi. Yang pun kiban cara bayi ngampu ada bayi. Tengok langkap apa? Orang muju. Jadi sih jangan salah. Cuma kan bagusnya kan zakat itu dinaikkan sendiri, tabuh kero ya. Oke namanya kampung kan hukum dengku ada ijab kabulnya ada sebagainya. Boleh juga sebenarnya. Tak gerimpeng. Berarti tanya kada boleh zakat gerimpeng kan? Boleh sebenarnya boleh itu, boleh semua. Cuma kan untuk melihat mana yang lebih afdal. Nah, silahkan saja. Cuma kan baik sampai pehehe ada yang lebih mudah kenapa kita harus cari yang susah? Kayak jamak sholat. Saya sering pergi ke daerah, keliling-keliling Aceh lah untuk salurkan zakat dan sebagainya. Ada orang prinsip nggak mau jamak sholat, tapi dia nggak sholat. Kita sholat zuhur asar. Kami yang saya datang ke Singkil atau ke Subuh Salam atau kemana lah. Kami kan sholat pasti jamak zuhur sama asar itu kami jamak asar lah dua-dua. Ada orang tanya ke masjid le apa jamak-jamak, apa kasar-kasar. Tapi waktu tajak dia ajak juga, waktu kasar ya nak sembahyang je, kerja sana nyoba. Nyambak boleh mangat le pahala baca padahal Allah beri kasihkan ruksah kepada kita kan. Itu sering kali itu. Maupun tuku daya karena kan tengah kepertimbang daya karena orang daerah kan dia kan enggak bisa jamak atau apalah kondisi tertentu. Nah, harus kepertimbang daya. Orang kepertimbang harus sembahyang asal ya. Yang jamak hang itu tapi yang enggak salat dia mau. Itu. Dia sebenarnya simpel saja dalam beragama ini simpel ya. Cuma jangan disimpel-simpelkan juga. Ada hukumnya semua, ada ketentuannya semua. Kayak zakat gitu. Kalau memang kita
ada potensi kalau kondisi sebenarnya kita nggak sempat salurkan zakat, ya udah kita keluarkan terus di mana kita berdomisili di situ. Kan selesai bab ya. Anak memikirkan tuh. Ya kan, betul ya. Ada mempersulit diri kayak kasus jamak salat tadi. Ada nggak mau sholat dia, saya nggak mau sholat jamaah, lihat masjid dia. Tiba-tiba di konsil itu kita di tengah perkebunan sawit. Waktu sholat asar di tengah perkebunan sawit, hana empat itu sembahyang, bi. Kan boleh, hana sembahyang. Siapa lebih parah? Padahal Allah kasihkan rukhsah kepada kita boleh jamaah sholat, boleh pasar, boleh jamaah dan sebagainya. Tapi bagi mbak hana banget, hampahnya tak jamaah. Kan dua rakaat sholat dulu hampah ya. Lima hampahnya ibu hana sembahyang. Lebih parah. Itu. Jadi sebenarnya sederhana saja. Oke, seperti itu. Ada yang lain? Dosa. Ya, bagi amil atau yang diamanahkan untuk mengelola zakat itu memang salah satu syaratnya itu amanah. Nah, zakat ini harta Allah, bukan harta kita. Bukan harta orang Baitul Mal juga, bukan harta amil juga. Itu harta yang dititipkan, harta Allah yang dititipkan pada amil. Ya semua, bukan hanya zakat sebenarnya, semua sesuatu yang diberikan amanah untuk dikelola dan tidak sesuai dengan amanah yang diberikan itu dosa. Dan dosanya dosa besar. Dosa besar. Saya melihat sendiri dengan macam, misalnya kami orang Baitul Mal ya. Saya 14 tahun muda di Baitul Mal. Ada pimpinan atau siapalah yang coba-coba menyelewengkan zakat dengan cara tertentu atau dengan mekanisme apapun lah. Yang orang sulit sih macam cara aja sulit ya. Tapi itu enggak jauh tuh. Allah tunjukkan langsung di dunia. Karena akhirat. Itu bisa kami orang kelola zakat lihat itu. Nah, sampai ada yang sampai tersuat mata. Ada gitu. Karena ada yang sakit, ada macam-macam lah. Itu dosa luar biasa. Karena ini harta Allah. Bukan harta manusia. Jadi ketika muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat. Dia keluarkan zakatnya itu harta itu dia nggak boleh tanya-tanya lagi kemana. Itu karena sudah harta Allah. Itu tugas amil itu mengelolanya. Ketika amil itu tidak amanah, ya konsekuensinya besar tuh. Itu karena haknya orang miskin ya. Hak asnaf tadi itu. Lakukan. Dan itu luar biasa. Kalau kita selama ini nonton di Rahasia Ilahi ya di Indosiar, kalau kami orang kelola zakat itu lihat tuh sendiri. Lihat sendiri orang-orang yang menyelewengkan zakat itu di dunia saja sudah pangho tadi ya. Sudah diberikan teguran oleh Allah SWT. Belum lagi di akhirat. Itu sangat banyak. Baik yang tingkat provinsi, kabupaten kota, di kampung, banyak sekali. Di Banda Aceh kan sering juga. Ada salah satu gesik di Banda Aceh. Enggak saya sebutkan gesik di mana. Itu kan sampai masuk penjara karena menjual harta wakaf. Dekat-dekat tetangga Brawi juga nih. Nah, dia kelola jual harta wakaf untuk dibuat toko, bukan dibuat toko malah dibuat salah satu kantor partai yang ada di Aceh ya, dijual lah itu ya. Masuk penjara, hidupnya ini nggak pas ya. Nampak sedih. Kalau saya di Baitul Mal berapa kawan-kawan yang coba-coba ini tanda kutip itu Allah nampakkan langsung di dunia. Dengan macam-macam dengan zakatnya. Dosa yang besar Allah langsung nampakkan konsekuensinya di dunia. Nah, itu saya yakin itu. Sangat saya 100% yakin ya dengan itu. Karena sudah lihat sendiri orang-orang yang coba-coba menyelewengkan dana agama ini. Karena ini harta Allah nih, bukan harta manusia. Itu ada lain? Cukup atau ini ada berapa lagi, tapi kita cukupkan aja. Ada hikmah berzakat. Atau saya baca ancaman yang tidak berzakat ya. Ada berapa hadis dan ayat Al-Quran. Kalau di surat At-Taubah itu disebutkan oleh Allah akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi harta kita yang tidak kita keluarkan zakatnya di surat At-Taubah ayat 34 itu nanti di hari akhirat Allah panaskan dan Allah setrika badan kita itu dengan harta yang kita simpan tersebut. Itu di surat At-Taubah ayat 34. Di hadis yang lain di dalam hadis sampaikanlah berita gembira pada orang yang menyimpan hartanya tidak mengeluarkan zakat bahwa punggung mereka akan disulut hingga keluar dari lumbungnya dan tengguk mereka dicor
hingga keluar ke keningnya. Intinya ancaman banyak tuh hadis tentang ancaman orang nggak bayar zakat itu banyak. Dalam Al-Quran juga surah At-Taubah itu ada dalam hadis satu yang menunjukkan harta yang kita tidak keluarkan zakatnya di hari akhirat nanti atau di alam kubur nanti akan Allah jadikan seperti ular dan itu akan menyiksa kita di kubur. Nah, ada juga di hadis menunjukkan harta itu akan di emas dan perak yang kita simpan yang enggak kita keluarkan zakatnya itu akan dilelehkan dan akan dituangkan dalam mulut kita di hari akhir kelak. Atau juga di ayat yang saya bacakan tadi Al-Munafiqun ayat 10 itu bagaimana penyesalan orang yang enggak mau mengeluarkan harta zakatnya atau keluar zakat. Itu banyak sekali. Nah, makanya hati-hatilah. Kalau memang sudah memiliki harta keluarkan zakatnya. Yang sampai itu menjadi batu apalah di hari akhir kita. Karena konsekuensinya besar nggak mau mengeluarkan zakat. Itu yang wajib ya. Kita baru bicara zakat nih, belum bicara yang wakaf. Wakaf memang sunat, nggak wajib. Infak sunat. Cuma kalau kita sudah diberikan amanah oleh Allah memiliki harta yang banyak tapi tidak mau berinfak, ya juga ada konsekuensinya. Kisah banyak lah, kisah sahabat, kisah para rasul juga banyak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lain? Oh masih. Nah, itu hutang atau piutang? Kalau hutang nggak kena zakat, tapi kalau piutang kena zakatnya. Itu kan belum milik penuh, kan salah satu syarat yang wajib dizakatkan itu milik penuh. Kalau belum dimiliki secara penuh itu belum boleh dizakatkan. Habis itu kalau zakat itu kan zakat dagang, sudah sampai 1 tahun belum? Kalau belum sampai 1 tahun juga belum dizakatkan hartanya itu. Tapi rumus zakat dagang itu kayak saya sampaikan tadi, piutang itu dimasukkan, dihitung ya. Cuma piutang itu harus tahu jangka apa? Piutang itu kan harta kita sama orang lain ya, milik kita tapi kan. Nah, itu dizakatkan, tapi harus ada kepastian. Ada haulnya 1 tahun. Tapi kalau belum jelas ini dibayar kapan dan sebagainya, belum kita pegang, belum kita simpan selama 1 tahun, nah itu belum. Makanya investasi itu kan ada zakat investasi. Tanah itu tidak dikenakan zakatnya. Tanah. Tapi tanah yang dibeli dengan tujuan untuk investasi itu kena zakatnya. Itu sama seperti tabungan. Piutang itu apa niatnya? Diniatkan sebagai simpanan atau emang hutang orang yang belum dibayar kita. Kalau piutang tuh tanggap aja sebagai peng tak kubah sih, lagi TMN julu-julu. Itu kena tuh. Atau sudah dinaikkan untuk investasi. Itu sama seperti zakat tabungan atau zakat emas yang disimpan tadi. Dulu orang simpan emas dan perak. Sekarang orang nggak simpan emas dan perak. Simpannya rumah, simpan tanah, properti, kan itu apartemen, itu sama. Ini hukumnya sama seperti menyimpan emas atau perak tadi. Kena zakatnya. Tapi kalau tanah yang kita beli atau rumah yang kita beli untuk kita tempati atau tanah yang kita beli untuk kita garap itu nggak kena zakatnya. Karena niatnya untuk digarap. Rumah itu diniatkan untuk ditempati. Tapi rumah yang kita beli untuk diniatkan untuk investasi, nah itu kena zakatnya. Itu sama dengan menyimpan emas dan perak tadi. Nah, makanya tergantung niat kondisinya seperti apa. Termasuk yang piutang tadi. Kalau piutang itu tanggap anaknya lagi peng takubah, bakgo kan? Itu kena zakatnya. Itu dianggap seperti zakat simpanan. Saya contoh sederhana. Mobil kena zakat nggak? Honda kena zakat nggak? Pada dasarnya nggak kena zakat mobil. Tapi orang jual beli mobil kena zakatnya. Agen motor atau agen mobil itu kena zakatnya. Itu masuk zakat perdagangan. Itu aset yang dijual belikan tadi kan. Tapi tetap ketentuannya sampai nisab dan ada haulnya. Kena orang terus bak udeng nggak kena zakat.
Mana zakat udang? Enggak ada memang zakat udang, tapi perdagangan jual beli udang kena zakat. Itu harus dibedakan. Di Honda enggak kena zakat. Orang jual beli Honda kena zakat. Karena itu dagang Honda. Rumah enggak kena zakat. Orang jual beli rumah kena zakat. Nah, makanya tengah-tengahnya. Itu dalam hukumnya seperti itu. Properti kos-kosan. Nah, itu. Zakatnya 2,5. 94 gram emas 1 tahun. Dan itu sudah disimpan 1 tahun. Jadi zakat properti itu dikiaskan dengan zakat ada dua sebenarnya. Dengan zakat dagang boleh, dengan zakat emas boleh. Tapi zakatnya tetap 2,5. Nah, karena zakat dagang kan 2,5 juga, zakat emas juga 2,5. Nah, itu dapat. Nisabnya itu 94 gram emas. Nah, bisnis kos-kosan kayak Tukul Arwana, berapa ratus pintu dia punya kos-kosan, itu kena zakatnya. Kalau mereka nggak kena zakat, nggak adil Islam nih. Petani yang di sawah, yang urut tarik dan sebagainya itu kena zakat 10%. Masa yang bisnis itu nggak kena? Kayak itu sama pertanyaannya petani teh yang di Bandung atau di Bogor. Kena zakat nggak? Kena juga. Petani padi aja kena zakat. Karena kan padi itu juga tidak ada dalam ayat atau hadis ya. Yang ada kan kurma, gandum, kismis ya. Jadi seperti itu. Oke, ada. Zakat sah, zakat sendiri kalau kita tidak percaya pada orang zakat. Ya, boleh. Karena kan ada kasus-kasus di kampung, si Fulan udah dapat rumah dari Baitul Mal, tapi dia dapat lagi usaha. Saya tidak dapat, jadi masa percaya itu jadi kurang. Boleh saja. Lebih mau bayar sendiri, mereka sendiri kepada orang. Boleh saya. Kalau memang nggak dipercaya boleh ditunaikan sendiri. Tapi harus fair. Misalnya kita nggak percaya ada imam. Kalau di kampung itu kan zakat itu ditunaikan pada imam. Karena imam itu kepala desa. Oh, kepala Baitul Mal yang dari kampung. Bak boh zakat hendak percaya ada imam. Bak bium doa untuk baknya nggak percaya imam. Itu nggak fair. Itu akal-akalan. Misalnya kayak negara, lu hendak percaya negara. Tapi gaji negara boleh. Itu nggak fair. Jadi harus fair. Kalau emang nggak percaya dari segi apapun nggak percaya. Baik sampai dari peng to be entah nggak percaya. Yang peng taman nggak percaya. Nah, itu boleh dibolehkan. Kalau nggak ada amil atau amilan ditunjuk itu tidak amanah, itu boleh kita tunaikan sendiri. Tapi berpasti kita bukti bahwa memang dia nggak amanah. Baik hanya karena hana galak atau tukimu, karena hana pah karu ataupun ya itu jangan seperti itu. Itu bukan itu merupakan tidak amanah. Oke, karena tetangga nam curi becu, karena bukan hana amanah hurung itu nggak fair. Tapi kalau memang betul-betul tidak amanah, misal lihat orang Baitul Mal saya, habis penjakit gero coba memperkaya diri ya, kayak Baitul Mal kemarin mana kayak Baitul Mal PD Jaya. Nah, itu kan disalurkan zakat garimin itu untuk pesantren dia, untuk istri dia, nah itu boleh kalau nggak bayar zakat ke Baitul Mal PD Jaya. Ada orang PD Jaya sini. Nah, cuma babnya kan itu sudah diselesaikan, ada otoritas yang menyelesaikan itu. Oke, itu lebih kurangnya seperti itu. Ada yang lain? Ada lagi dari ibu-ibu? Karena bu emasnya sudah dikeluarkan zakat kan? Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya bukan expert kali, cuma karena sudah diamanahkan mengelola itu, ya tahulah sikit-sikit. Jadi kalau memang nanti ada dari ustaz-ustaz lain atau dari tengku-tengku lain yang menyampaikan lebih tepat, ya silahkan. Ditinggalkan apa yang sampaikan, dipakai apa yang disampaikan. Tapi ada kaidah usul fikih kayak gini dia. Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Ini orang syariah enggak tahu kaidah. Keputusan pimpinan itu, keputusan pemerintah itu meleraikan perbedaan. Dalam hukum zakat, infak, sedekah ini banyak kali pendapatnya.
banyak kali karena ibadah zakat ini kan bab harta. Allah buka keran untuk umatnya ini berijtihad. Jadi hasilnya yang namanya ijtihad itu kan bisa beda-beda. Tapi ada usul fikihnya, keputusan pimpinan itu atau keputusan negara itu meleraikan perbedaan-perbedaan. Jadi ketika ada beda-beda pendapat itu, yang mana harus kita gunakan? Yang sudah diputuskan oleh negara atau hakim atau pemerintah. Itu yang menjadi rujukan. Nah, kalau di Aceh itu ada kanun kita tentang zakat ini. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Nah, jadi fikih zakatnya orang Aceh itu adalah kanun itu. Walaupun ada pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hambali, berbeda Syekh Qardawi dengan Wahbah Zuhaili, misalnya Syekh itu. Tapi yang menjadi rujukan kita adalah apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Itu kaidahnya seperti itu. Dalam hal apapun, bukan hanya dalam zakat. Kayak zakat, boleh nggak uang atau wajib bayar modal? Kalau emang pemerintah mengatakan boleh, ya perbedaan-perbedaan itu hanya sebatas ilmu pengetahuan. Oh boleh, berarti ada orang yang membolehkan, ada orang yang tidak. Tapi yang harus kita laksanakan adalah apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan atau negara atau hakim. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim meleraikan semua perbedaan. Itu konsepnya seperti itu. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan merupakan khilafan saya selaku manusia. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.